Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Warga negara asing asal Ukraina meninggal dunia karena tertular COVID-19 di Mimika. 2 dari 52 peserta RDPU yang ditahan di Polres Merauke dinyatakan reaktif COVID-19. Menjebol jendela ruang tahanan, 14 tahanan di Polres Jayapura kabur. Seorang warga asing asal Ukraina meninggal dunia karena tertular COVID-19 minggu lalu. Volodymyr Padenko tiba di Mimika pada 14 Agustus lalu dan bekerja sebagai mekanik helikopter di maskapai Dimonim Air. Volodymyr meninggal dunia di ruang IGD RSUD Mimika minggu lalu, namun jenazahnya tak langsung dikuburkan karena menunggu hasil swab tes. Jenazah Volodymyr tak bisa dipulangkan ke negara asalnya karena harus segera dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Rabu kemarin, jenazah Volodymyr baru dimakamkan di TPU khusus COVID-19 di Jalan Cendrawasih, Mimika. Sejumlah rekannya turut mengantar Volodymyr yang dimakamkan menggunakan protokol COVID-19. Sebab akibat dari kematian warga negara asing ini yang bisa menjawab adalah medis, dalam hal ini adalah pihak rumah sakit. Dan koordinasi ini dilakukan oleh pihak tim gugus COVID, Dinas Kesehatan dan Imigrasi terkait kematian almarhum. Sudah 3 hari ini almarhum disemayamkan di kamar jenazah RSUD. Nah, pada hari ini dengan komunikasi antara pihak imigrasi, pihak dinas kesehatan, tim gugus COVID, sehingga disimpulkan bahwa hari ini dilakukan pemakaman di tempat pemakaman SP1. Kami sebatas mengawal dan memastikan betul bahwa sebab akibat dari kematian warga negara asing. Seluruh rekan Volodymyr juga langsung dites cepat COVID-19 agar tak menjadi klaster maskapai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dua dari 54 peserta RDPU MRP di Merauke Rabu kemarin dinyatakan reaktif oleh petugas kesehatan Polres Merauke. Petugas langsung membawa 2 peserta itu ke RSUD Merauke untuk dites usap. Selain mengikuti swab tes, 2 peserta RDPU itu langsung diisolasi di rumah sakit. Petugas kesehatan meminta seluruh peserta yang masih menjalani pemeriksaan di Mapolres menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Jadi 2 inisial ya, Tuan Y sama Tuan P, yang satu dari Wovendigul, yang satu dari Merauke. Dari Merauke ya. Ya. Nah, sekarang keduanya sementara gimana, Bu? Sementara karantina mandiri dulu, nanti 10 hari kemudian direpit lagi, Bapak. Di mana di karantina, di hotel? Tidak, di rumah di rumah sendiri. Ya. Nah, selanjutnya mereka ini yang lain ini ya dikhawatirkan akan tertular. Seperti apa, Bu, langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatannya, Bapak. Oh, gitu. Jadi harus tetap 3M dan 1T. Sementara itu 52 warga yang ditangkap polisi sejak Selasa lalu hingga Rabu siang kemarin masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polres Merauke. Puluhan warga yang berasal dari Kabupaten Bovendigul, Mapi, dan Asmat ini belum dipulangkan karena polisi belum menentukan status mereka. Sampai sekarang masih menunggu karena ada beberapa orang yang belum diperiksa karena mereka berjumlah 54 orang, sehingga sampai sekarang masih dilakukan pemeriksaan. Jadi sementara ke-54 ini masih berada di Polres ini, Pak, untuk sementara ini? Ya, masih berada di Polres.
Menginap semalam di Aula Polres Merauke, sejumlah peserta meminta polisi untuk memulangkan mereka ke kampungnya masing-masing. Kami merasa bahwa kami tidak tahu soal penahanan dari jam 8 sampai dengan jam 8 pagi, kurang lebih 1 malam, 1 hari kita di Polres Merauke. Kami merasa bahwa tidak ada masalah sama sekali, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, sehingga tolong diperhatikan pihak Polres maupun pemerintah daerah supaya bisa sama-sama bekerjasama dan mengeluarkan kami dari tempat ini. Kami tidak tahu persoalan. Jadi kemarin direncanakan rapat dengar pendapat yang dibahas dalam 4 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Tapi itu belum dilaksanakan ya? Belum dilaksanakan dan sudah dibatalkan, lalu kami mau dipulangkan. Artinya mau pulang ke Kabupaten Wofen Digul. Namun dalam pemulangan kami untuk menunggu transportasi, kami langsung sifatnya disergap. Kemarin itu tidak bikin apa-apa ya? Tidak bikin. Jadi kemarin tidak tahu apa juga? Tidak ada kegiatan apa. Sebenarnya kami ini kan tidak. Jadi kaget juga ya? Iya, sempat kaget. Jadi Pak Wiran semua dengan teman-teman sudah mau pulang ini? Iya, mau pulang. Oke, Bopen. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, dalam maklumat Kapolda Papua tidak melarang RDPU yang digelar MRP. Maklumat yang dikeluarkan polisi hanya untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa seperti yang terjadi di Jakarta dan Jawa Barat baru-baru ini. MRP diminta mematuhi protokol kesehatan saat menggelar RDPU seperti mewajibkan peserta swab tes dan membatasi peserta hanya 50 orang. Penyampaian maklumat Kapolda Papua, rencana rapat dengar pendapat pada masa pandemi COVID-19. Ini untuk menekan terjadinya beredarnya COVID di tanah Papua. Maka dari itu ada 4 poin yang perlu dimengerti dan dipahami untuk sama-sama kita laksanakan. Kita semua tanpa terkecuali untuk melaksanakan maklumat ini agar COVID di tanah Papua betul-betul dapat kita tekan secara maksimal dan warga masyarakat yang saat ini sakit dapat disembuhkan. Kita sudah dapatkan tentang hasil rapat kemarin di Jayapura, ada 6 tokoh terindikasi ya reaktif. Ketua LMA, ya salah satu ketua LMA, terus tokoh adat, tokoh perempuan, ketua pemuda adat, ya, tokoh perempuan lagi dan tokoh pemuda. Ini ada datanya, ada semua. Ini tidak lain, mereka mengabaikan protokol kesehatan. Yang ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, dari awal pimpinan kami Bapak Kapolda tegaskan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Majelis Rakyat Papua bersama masyarakat di 5 wilayah adat akan menggelar rapat dengar pendapat umum dalam 2 pekan. RDPU ini diduga akan menimbulkan kerumunan serta membahas makar sehingga Kapolda Papua mengeluarkan maklumat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Jelang hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember mendatang, polisi mengimbau warga Merauke tidak mudah terprovokasi oleh isu sesat. Polisi juga menggandeng tokoh agama, masyarakat, pemuda dan tokoh adat untuk terus mengingatkan warga tidak terhasut oleh sekelompok orang yang ingin Merauke tidak aman. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan polisi akan menindak tegas siapa saja yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI dan mengadu domba masyarakat. Kawan ya jangan terprovokasi, itu hanya isu-isu yang tidak pantas terjadi. Karena menyangkut kegiatan-kegiatan tertuju pada makar, kita tangkap. Kita akan tangkap. Gak bisa itu. Tidak bisa kita membangun rumah di dalam rumah. Kita membangun masjid dalam masjid atau gereja dalam gereja, itu tidak boleh. Gak pantas itu. Memalukan sekali kalau masyarakat yang sudah sehebat ini di Merauke terprovokasi oleh hal-hal yang tidak pantas seperti itu.
Polisi juga menggandeng tentara berpatroli bersama mencegah gangguan keamanan jelang HUT OPM dan pencoblosan 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kasus COVID-19 di Kota Jayapura menurun. Pemkot menutup sebuah rumah sehat yang digunakan untuk mengkarantina pasien COVID-19 tanpa gejala. Penutupan rumah sehat Sahid di Jalan Kelapa II Entrop itu setelah jumlah pasien COVID-19 tersisa 60 pasien dari 328 pasien yang dirawat sejak Oktober lalu. Pasien COVID-19 yang tersisa itu kemudian dipindahkan ke gedung LPMP Kota Raja yang menjadi rumah sehat kedua setelah rumah sehat Sahid. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum mengatakan, meski jumlah pasien menurun, warga tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dari sisi penyebaran sudah mulai menurun. Juga dibuktikan dengan RORT kita sudah 1,6. Ya, berarti memang sudah menurun. Kita berharap akhir bulan ini di November bisa kita di bawah 1 sehingga tetap aman terhadap COVID di kota ini. Maka itu kita selalu menghimbau agar seluruh mereka tetap disiplin, teratur, tak aturan untuk tetap protokol kesehatan dijaga dan Satgas COVID-19 Kota Jayapura sejak September hingga Oktober menangani 50 pasien setiap hari. Namun di akhir Oktober hingga pertengahan November ini, pasien positif COVID-19 rata-rata hanya 10 pasien per hari. Data per 18 November tersisa 63 pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sehat LPMP Kota Raja. Sementara yang dinyatakan sembuh berjumlah 3.412 pasien. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim medis Hotel Sahid. Manfaatkan kelengahan polisi 14 tahanan di Polres Jayapura Kota kabur Selasa lalu. 14 tahanan itu melarikan diri setelah menjebol jendela kaca yang berada di lantai 2 rutan Polres Jayapura Kota. 8 dari 14 tahanan yang kabur adalah tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan diduga ada unsur kelalaian yang menyebabkan tahanan kabur. Karena saat kejadian, personel piket sedang berada di ruang SPKT. Tanggung jawab dari anggota yang melaksanakan kegiatan rendah. Ini rendah, sehingga ada kelalaian. Kelalaian dan ada ruang kosong di antara jam tersebut, di mana piket kita juga yang di Tahti ini bergabung ke depan, gitu ya. Bergabung ke depan dan sebagian dari yang piket jaga dan SPK ini sedang menangani TKP, begitu, ya. Sehingga personil yang standby di ruangan depan ini sangat sedikit dan posisinya juga lalai juga, gitu. Lalai artinya tidak mengawasi, tidak melakukan penjagaan dengan baik terhadap mako ini, gitu. Terutama yang di tahanannya juga, jaga tahanan juga. Di samping memang dia rekan kerjanya juga 2 orang juga dalam kondisi sakit dan tidak masuk. Polisi masih memburu ke-14 pelaku kejahatan itu. Kapolresta menghimbau keluarga pelaku jika mengetahui keberadaan tersangka agar melapor dan menyerahkan pada pihak kepolisian terdekat. Polisi juga mengingatkan jika para tahanan yang kabur tak menyerahkan diri akan ditangkap secara paksa. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Narkotika jenis sintetis seberat 10,2 gram dimusnahkan polisi di halaman Polres Mimika Baru Rabu kemarin. Pemusnahan disaksikan langsung perwakilan Kejaksaan dan BNN Mimika. Polisi juga menghadirkan 2 tersangka penyelundup tembakau sintetis tersebut. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansyur mengatakan barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkoba yang menggunakan jasa ekspedisi. Barang bukti berupa narkotika jenis sintetis. Ini hasil tangkapan tanggal 19 Agustus 2020 di Jalan Budi Utomo 3
dengan tersangka atas nama Aditya Stephen Membri dan Maximus Silat. Barang bukti yang diamankan 10,2 gram. Untuk yang dimusnahkan 6,72 gram. Untuk uji lab 2,04 gram. Dan untuk penyisihan barang bukti persidangan 1,44 gram. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo melakukan inspeksi mendadak ke Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Manokwari, Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Selasa lalu. Rombongan wamen tak dapat melintas hingga ke Windesi atau perbatasan Manokwari dan Nabire karena kondisi jalan yang rusak berat. Wamen juga meninjau ruas jalan Mameh dan Kilo 5 yang dilaporkan warga mengalami kerusakan berat. Ruas jalan Trans Papua dari Manokwari ke Nabire sepanjang 360 km. Wamen PUPR meminta anak buahnya dalam membangun jalan menggunakan tenaga lokal atau warga sekitar sehingga dalam pembangunan jalan dan jembatan dapat menciptakan lahan ekonomi bagi masyarakat adat. Kadang terhambat pembangunan infrastrukturnya kita itu terhambat gara kita harus berbicara dengan masyarakat adat kemudian ini sehingga kita sampaikan kepada teman-teman di lapangan ini, mari kita pendekatan yang kita bangun adalah kearifan lokal yang kita bangun. Kalau bisa melibatkan mereka, mari kita libatkan mereka dalam proses pembangunan benar sekali sehingga ada manfaat ekonominya juga mereka bisa dapatkan. Jadi sebenarnya kehadiran pembangunan itu juga untuk rakyat, tapi juga yang dikerjakan juga ada manfaat ekonomi juga masyarakat. Nah, ini saya sampaikan teman-teman kalau bisa dilibatkan masyarakat lokal, paling tidak dia yang tahu bisa membedakan bahwa ini baik dan yang buruk kan begitu. Kalau orang-orang lokal karena dia bisa tahu, betul, karena dia sering merasakan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya, benar sekali, benar. Makanya saya pikir supaya itu kalau kearifan lokal yang kita gunakan kemudian proses pembangunan bisa kita jalankan, masyarakat merasa dilibatkan dan pasti pembangunan akan berjalan baik. Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR menyelesaikan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 km yang akan menghubungkan kota Sorong, Papua Barat hingga Merauke di ujung Indonesia bagian timur. Pembangunan dilakukan mulai dari preservasi atau perawatan jalan yang sudah ada selama ini, hingga pembukaan jalan-jalan baru menembus wilayah pegunungan, hutan hingga sungai. Jalan Trans Papua terdiri dari 12 ruas yang masing-masing berada di Provinsi Papua 10 ruas dan Provinsi Papua Barat 2 ruas. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.